Selamat siang para siswi kelas 11 yang terkasih. Pada pertemuan minggu lalu kita mempelajari materi tentang perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Untuk kali ini kita akan mempelajari peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional adalah bentuk kerjasama antara beberapa pihak, dalam hal ini negara, yang bersifat internasional dan untuk tujuan yang bersifat internasional. Sedangkan tujuan internasional adalah tujuan bersama yang menyangkut kepentingan berbagai bangsa atau negara. Dua organisasi yang kita pelajari hari ini adalah ASEAN dan juga Konferensi Asia Afrika. ASEAN adalah perhimpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara yang bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan, juga memiliki tekad untuk mewujudkan stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara dari berbagai pengaruh asing dan juga pengaruh-pengaruh yang merugikan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Latar belakang pembentukan ASEAN, di samping ada 4 pertimbangan ini, juga ada 2 faktor. Faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya organisasi ASEAN, yang pertama adalah faktor internal, bahwa ASEAN dilatar belakangi dari berakhirnya Perang Dunia Kedua, yang kemudian lahirnya negara-negara baru yang berada di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan faktor eksternalnya, pembentukan ASEAN dilatar belakangi dengan adanya krisis Indochina, yang diakibatkan munculnya gerakan komunis yang berusaha menguasai negara Laos, Vietnam, dan Kamboja, sehingga negara-negara di kawasan Asia Tenggara sepakat untuk membentuk organisasi ASEAN. Tujuan dibentuknya ASEAN itu ada 6. Yang pertama, memajukan pengkajian wilayah Asia Tenggara, kemudian memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi internasional maupun regional yang memiliki tujuan yang sama, yang kemungkinan akan kerjasama lebih erat di antara mereka, misalnya antara ASEAN dengan PBB. Kemudian mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan kawasan Asia Tenggara. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan keadilan dan tertib hukum dalam hubungan antar negara Asia Tenggara. Yang kelima, memajukan kerjasama dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang terakhir, bekerja sama yang lebih efektif untuk penggunaan pertanian dan industri yang lebih besar. Nah, sebelum masuk kepada struktur organisasi ASEAN, seperti kita ketahui bahwa ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri, diantaranya adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Narcissus Ramos dari Filipina, dan Raja Ratnam dari Singapura. Dalam perkembangannya, anggota ASEAN berkembang menjadi 11, ditambah dengan Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Untuk struktur organisasi ASEAN, diantaranya adalah pertemuan kepala pemerintahan atau summit meeting, kemudian ada sidang para menteri yang dilaksanakan 2 kali setahun untuk koordinasi kerjasama ekonomi dan menilai hasil kerja komite-komite yang dibawahi. Kemudian ada standing komite, komite-komite ASEAN bidang ekonomi dan non-ekonomi, dan sekretariat ASEAN yang diketuai oleh seorang sekretaris jenderal yang secara bergilir berasal dari negara anggota yang diangkat oleh Menteri Luar Negeri ASEAN untuk masa jabatan selama 2 tahun. Sedangkan tugasnya adalah melaksanakan tugas sehari-hari ASEAN, mengkoordinasikan kegiatan ASEAN, bertindak sebagai administrasi pusat ASEAN, bertindak selaku penghubung antar anggota ASEAN dengan organisasi regional lain, organisasi internasional, maupun pemerintah dan lembaga yang lain. Peran Indonesia dalam organisasi ASEAN kalau kita lihat ada 5. Yang pertama, Indonesia menjadi salah satu pelopor berdirinya ASEAN. Kemudian yang kedua, meluncurkan gagasan untuk menghargai dan melindungi hak asasi manusia, di mana Indonesia mengajak dan mendorong negara anggota ASEAN untuk lebih menghormati hak asasi manusia dengan cara menaati berbagai aturan ataupun norma yang berlaku di masing-masing negara.
Yang ketiga adalah meluncurkan gagasan pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN yang dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda, di mana Indonesia lebih mengedepankan proses pembangunan politik kawasan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai bentuk perbedaan sistem politik yang mencolok di antara sesama negara ASEAN, kemudian untuk mewaspadai adanya kejahatan terorisme, transisional, perampokan, dan separatisme. Peran Indonesia yang keempat dalam ASEAN adalah menganjurkan kerjasama penukaran barang dan jasa. Ini dilakukan untuk memperkuat bidang perdagangan dan mendatangkan kemakmuran. Dan yang terakhir adalah mengajukan adanya pementasan kesenian dan budaya untuk negara-negara anggota ASEAN. Kita masuk pada Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika merupakan organisasi perkumpulan dari bangsa-bangsa Asia Afrika yang dibentuk untuk menjaga dan mewujudkan perdamaian seluruh dunia. Sedangkan latar belakang diadakannya Konferensi Asia Afrika, yang pertama adalah persamaan nasib di berbagai negara-negara di kawasan Asia Afrika, terutama yang pernah mengalami suatu penjajahan. Kemudian yang kedua, persamaan masalah sebagai negara yang masih terbelakang dan masih berkembang. Yang ketiga, memiliki keinginan menggalang berbagai kekuatan dari negara-negara Asia Afrika yang bertujuan untuk mendukung perjuangan dalam merebut Irian Barat. Yang keempat, memiliki suatu kedekatan yang kuat karena berasal dari faktor keturunan, agama, dan latar belakang sejarah yang hampir sama. Yang kelima, memiliki kedekatan letak geografi antara negara-negara Asia Afrika. Dan yang terakhir, adanya bangsa Asia yang sudah merdeka tetapi belum memiliki kesadaran untuk bersatu. Nah, sebelum diadakannya Konferensi Asia Afrika, untuk persiapan diadakan beberapa konferensi. Yang pertama adalah Konferensi Kolombo yang kita kenal dengan Konferensi Pancanegara I, dan Konferensi Bogor yang kita kenal dengan Konferensi Pancanegara II. Konferensi Kolombo dilaksanakan pada tanggal 28 April 1954 yang dihadiri oleh 5 Perdana Menteri, yaitu Perdana Menteri UNU dari Burma, Perdana Menteri Muhammad Ali Jinnah dari Pakistan, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India, Perdana Menteri Sir John Kotelawala dari Sri Lanka, dan Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo dari Indonesia. Dari Konferensi Kolombo itu dihasilkan 3 keputusan. Yang pertama, Indochina harus segera dimerdekakan dari tangan penjajahan negara Prancis. Yang kedua, menuntut kemerdekaan bagi negara Tunisia dan Maroko. Yang ketiga, menyetujui dan mengusahakan adanya Konferensi Asia Afrika dan kemudian memilih Indonesia sebagai negara penyelenggara. Yang kedua adalah Konferensi Bogor yang dilaksanakan tanggal 28 Desember 1954 yang menghasilkan 5 keputusan, yaitu melaksanakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Yang kedua, menetapkan 5 negara sebagai peserta Konferensi Bogor dan juga sebagai negara sponsor atau negara pengundang. Yang ketiga, menghasilkan ketetapan 30 negara Asia Afrika yang akan diundang. Dan yang keempat, menerapkan tujuan pokok pada Konferensi Asia Afrika. Dan yang terakhir, seluruh peserta dari Konferensi Bogor mendukung perjuangan Indonesia dalam mengembalikan wilayah Irian Barat. Tujuan dari adakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung diantaranya adalah mengusahakan kerjasama antara negara-negara Asia Afrika dan membina hubungan antara negara-negara itu sebagai tetangga yang baik dan bersahabat. Yang kedua, membicarakan masalah ekonomi dan sosial budaya. Kemudian membahas kepentingan khusus bangsa-bangsa Asia Afrika antara lain masalah imperialisme dan kolonialisme. Dan yang keempat, meninjau kedudukan negara-negara Asia Afrika dan sumbangannya kepada usaha ikut, serta memajukan perdamaian dunia serta kerjasama internasional. Nah, dari pelaksanaan Konferensi Asia Afrika itulah yang nantinya dihasilkan kesepakatan, yaitu 10 dasar atau prinsip yang kita kenal dengan Dasar-Sila Bandung atau Bandung Declaration. Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika
Di antaranya adalah Indonesia turut berperan dalam memprakarsai dan juga digunakan sebagai tempat konferensi Pancanegara II. Di samping itu, Indonesia juga berperan aktif memprakarsai dan tempat penyelenggaraan konferensi Asia Afrika di Bandung. Selain itu juga beberapa tokoh Indonesia menduduki peran yang cukup penting pada konferensi Asia Afrika, yaitu di mana Mr. Ali Sastro Amijoyo sebagai ketua konferensi, Ruslan Abdul Ghani sebagai sekretaris jenderal konferensi, Muhammad Yamin sebagai ketua komite kebudayaan, dan Profesor Insinyur Roseno sebagai ketua komite ekonomi. Arti penting penyelenggaraan konferensi Asia Afrika, yang pertama, memberikan sebuah harapan bagi kemerdekaan negara yang masih mengalami penjajahan. Kemudian yang kedua, nilai-nilai dalam Dasar-Sila Bandung itu mulai diakui oleh negara-negara di dunia. Arti penting yang ketiga adalah memberikan dukungan kepada negara-negara yang berada di kawasan Asia Afrika untuk lepas dari penjajahan bangsa-bangsa Barat. Yang keempat, makin populernya politik bebas aktif Indonesia yang kemudian diadopsi dan dijalankan oleh Myanmar, India, dan Sri Lanka. Yang kelima, melahirkan berbagai bentuk semangat persatuan di berbagai negara-negara kawasan Asia Afrika sehingga menimbulkan suatu semangat solidaritas. Dan yang keenam, sebagai salah satu pendorong berdirinya gerakan non-blok yang tidak memihak salah satu blok, yaitu blok Barat ataupun blok Timur. Manfaat pelaksanaan konferensi Asia Afrika dari berbagai pihak. Yang pertama, manfaat konferensi Asia Afrika bagi Indonesia, yaitu munculnya suatu perjuangan yang bertujuan untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan negara Indonesia, mendapat dukungan dari berbagai negara, terutama negara-negara di kawasan Asia Afrika. Manfaat KAA bagi Indonesia yang kedua, politik luar negeri dari negara Indonesia bebas aktif, yang mulai diikuti dan dijalankan oleh negara-negara yang tidak masuk anggota blok Barat maupun blok Timur. Sedangkan manfaat konferensi Asia Afrika bagi negara-negara Asia Afrika, yang pertama, perjuangan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika bertujuan untuk memperoleh kemerdekaan semakin meningkat. Yang kedua, kedudukan dari bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika mulai diperhitungkan dalam percaturan politik dunia. Yang ketiga, meningkatnya berbagai bentuk kerjasama dilakukan antar negara Asia Afrika dalam bidang sosial, budaya, serta ekonomi. Sedangkan manfaat konferensi Asia Afrika bagi dunia ada tiga. Yang pertama, berkurangnya ketegangan dunia. Yang kedua, politik rasialis atau diskriminasi warna kulit itu mulai berkurang. Dan yang terakhir, negara-negara penjajah mulai melepaskan semua daerah jajahnya. Demikian para siswi untuk materi kita hari ini tentang Organisasi Internasional ASEAN dan Konferensi Asia Afrika. Kalau ada yang belum paham, silakan menghubungi melalui WA saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan Tuhan memberkati. Selamat siang.